Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak, pada kali ini kami ingin mempresentasikan hasil proyek kami mata kuliah sistem bertanam, yang dimana judulnya itu Smart Lock Door berbasis Arduino Uno menggunakan RFID dan keypad. Proyek ini bertujuan untuk membuat sistem keamanan pintu yang lebih modern dengan memanfaatkan teknologi RFID dan PIN sebagai metode autentikasi. Proyek ini dikerjakan oleh saya sendiri, Rahmat Ramadhani, NIM 24040204. Dan saya Muhammad Ihsan dengan NIM 2404021101. Dan saya Olor Gentius dengan NIM 2404020086. Dan saya Renata Simanjuntak dengan NIM 2404020094. Oke, selanjutnya di bagian latar belakang akan dijelaskan oleh teman saya. Izin Pak, di sini saya akan menjelaskan latar belakang dari proyek kami ini. Nah, jadi latar belakang dari proyek kami ini, keamanan akses ruangan itu merupakan kebutuhan penting untuk melindungi aset dan membatasi akses. Nah, jadi sistem kunci dari proyek ini, dia itu masih memiliki beberapa kelemahan, seperti mudah hilang, dapat diidentifikasi, dan dia tuh nggak bisa mengidentifikasi siapa yang membuka pintu. Nah, jadi maka dari itu, kami merancang Smart Lock Door berbasis Arduino Uno ini yang menggunakan RFID dan juga keypad. Gunanya itu untuk meningkatkan keamanan sekaligus memberikan kemudahan dalam proses akses. Nah, kita masuk ke rumusan masalah dari proyek ini, Pak. Nah, jadi dalam proyek ini terdapat beberapa rumusan masalahnya. Yang pertama, bagaimana merancang sistem Smart Lock Door berbasis Arduino yang mampu melakukan autentikasi menggunakan RFID dan juga keypad. Nah, yang kedua, bagaimana mengintegrasikan seluruh komponen seperti RFID, keypad, LCD, servo, LED, dan juga buzzer agar mereka bekerja secara terpadu. Nah, yang ketiga, bagaimana proses validasi pengguna dilakukan sehingga hanya pengguna yang terdaftar yang boleh memperoleh aksesnya. Nah, selain itu kami juga membahas respon sistem terhadap autentikasi yang berhasil ataupun gagal, dan juga kami membahas itu mekanisme penguncian otomatis setelah pintu itu dibuka. Kita masuk ke tujuan dari proyek ini, Pak. Nah, tujuannya itu bertujuan mengimplementasikan RFID sebagai media identifikasi pengguna dan juga keypad sebagai media autentikasi PIN. Nah, kami juga mengintegrasikan LCD, motor servo, LED, dan juga buzzer ke dalam sistem keamanan. Nah, hasil akhir dari proyek ini yaitu sebuah prototipe sistem keamanan pintu berbasis microcontroller yang dapat bekerja secara otomatis. Nanti selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan komponen utama yang kami gunakan. Yang pertama itu ada Arduino Uno untuk sebagai pengendali ataupun microcontroller. Yang kedua itu ada RFID RC522 untuk membaca UID kartu RFID. Kemudian ada keypad 4x4 untuk memasukkan PIN autentikasi, LCD 16x2 I2C untuk menampilkan informasi sistem. Kemudian ada motor servo SG90 untuk mengunci ataupun membuka pintu atau sebagai aktuator. Kemudian ada LED hijau dan merah untuk indikator akses terima dan ditolak, dan ada buzzer untuk indikator suara, dan baterai 4 kali AA yang sebesar 6 volt untuk sebagai sumber daya. Adapun blok diagram di sini akan saya jelaskan, yaitu yang pertama inputnya itu RFID membaca kartu dan keypad membaca PIN. Kemudian untuk prosesnya itu Arduino Uno akan membandingkan data dengan yang tersimpan. Untuk outputnya, jika cocok, servo akan membuka pintu, LCD tampil diterima, LED hijau menyala, dan buzzer akan berbunyi. Namun jika tidak cocok, servo akan tetap terkunci, LCD tampilannya ditolak, dan LED merah nyala, serta buzzer berbunyi dengan bising. Adapun flowchart yang kami tampilkan di sini yaitu saya akan jelaskan alurnya. Yang pertama, sistem dinyalakan. Ketika alat mendapatkan daya, sistem akan mulai bekerja. Kemudian yang kedua, inisialisasi library dan PIN. Arduino menginisialisasi seluruh library yang diperlukan serta mengatur PIN input dan output untuk RFID, keypad, LCD, servo, LED, dan buzzer. Kemudian yang ketiga, Arduino mengaktifkan LCD. LCD menyala dan menampilkan pesan awal, misalnya tempel kartu atau memasukkan password. Yang keempat, input RFID ataupun keypad. Pengguna melakukan autentikasi dengan menempelkan kartu RFID ataupun memasukkan password melalui keypad. Untuk validasi datanya, Arduino membandingkan data RFID atau password yang dimasukkan dengan data yang tersimpan di dalam program. Pada tahap ini terdapat dua kemungkinan, yaitu jika data valid dan jika tidak valid. Jika data valid, akses akan diterima. LCD menampilkan pesan akses diterima,
servo bergerak ke posisi unlock sehingga pintu terbuka, LED hijau menyala sebagai indikator berhasil, dan kemudian buzzer berbunyi singkat sebagai konfirmasi. Kemudian ada di 5 detik, pintu tetap terbuka selama 5 detik agar pengguna dapat masuk, dan akan di-lock kembali setelah 5 detik sehingga pintu terkunci lagi. Kemudian sistem akan menunggu kembali input dan siap menerima kartu atau password berikutnya. Jika data tidak valid, akses ditolak, LCD menampilkan pesan akses ditolak, servo tetap pada posisi lock, LED merah menyala sebagai indikator kegagalan, serta buzzer berbunyi sebagai alarm peringatan. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik Pak, selanjutnya dari alur pemrograman. Dari langkah pertama itu dari proyek yang kami telah buat itu, yang pertama itu dari initialization system, di mana tuh ketika kami menghidupkan Arduino memulai programnya, di mana semua komponen itu dikendali, termasuk RFID, keypad, LCD, servo, LED maupun buzzer. Pada awalnya servo itu tidak bergerak, berarti dia masih posisi ke 0 derajat atau posisi terkunci. Yang dimana LCD itu di sini kami menunjukkan menampilkan tulisan smart lock dan statusnya siap pakai. Selanjutnya di langkah kedua di monitoring masukan, sistem terus memantau dari sumber secara bergantian. Apakah ada kartu RFID yang ditempelkan atau apakah ada keypad yang ditekan. Yang ketiga, langkah validasi. Jika kartu RFID ditempelkan, maka Arduino itu membaca kartu UID dibandingkan dengan data yang tersimpan dan program yang ada di Arduino. Jika pin yang dimasukkan melalui keypad itu, jika pin yang dimasukkan melalui RFID itu benar, UID yang benar itu, maka pintu akan otomatis terbuka. Dan jika kartu yang memiliki UID yang berbeda dengan programnya itu, maka sistem tidak akan terbuka. Jika pin dimasukkan melalui keypad dengan menggunakan pada program yang kami buat itu, penggunanya itu menggunakan tombol tekan pagar, yaitu untuk memulai input. Yang dimana kita memasukkan angka pin, yaitu pin yang kami buat di sini pada program itu 1, 2, 3, 4, dan setelah itu kita tekan tombol pagar, maka otomatis sistem terbuka sesuai dengan pin yang ada di program. Langkah keempat, pengambilan keputusan. Jika data yang kami masukkan tadi itu cocok atau sandi atau kartu RFID yang cocok, sistem mengaktifkan servo ke posisi 90 derajat, yang dimana itu dinotasikan sebagai pintu terbuka. Dengan satu sistemnya itu LED hijau menyala, buzzer berbunyi 2 kali pendek, LCD menampilkan akses diterima, reset hitungan, dan percobaan akan menjadi 0. Jika data tidak cocok, seperti kami contohkan, maka buzzer berbunyi 3 kali cepat dan ada satu bunyi yang panjang, di mana LCD menunjukkan akses ditolak dan hitungan percobaan gagal bertambah 1. Dan langkah kelima yaitu autolock. Autolock itu ketika sistem pintunya terbuka, kita bisa otomatis menunggu waktu 5 detik atau langsung menutupnya dengan menekan tombol D pada program yang kami rancang. Dan selanjutnya itu adalah penguncian sementara. Jika percobaan yang ada pada sistem yang kami buat itu 3 kali gagal, maka itu akan terjadi autolock selama 30 detik. Dan langkah yang terakhir itu kembali ke langkah kedua, atau yang dimana itu semua proses selesai, maka sistem akan memantau untuk input RFID maupun keypad. Dimana dari hasil pengujian sistem yang kami telah rancang, dimana hasil pengujian sistem yang telah kami rancang, pengujian RFID yang RC522, kartu itu terdaftar, akses itu diterima. Kalau misalkan kartunya itu terdaftar, itu aksesnya ditolak. Dan pengujian keypadnya juga, jika pin ini benar dengan pin 1, 2, 3, 4, maka akses diterima. Dengan jika pin salah, maka akses ditolak. Dengan motor servonya itu ketika terkunci posisinya itu 0 derajat, dan ketika sistem diterima posisinya 90 derajat atau yang bisa kami notasikan terbuka. Dengan autolock, kalau misalkan ada 3 kali pengujian salah, servo tetap posisi 0 derajat. Yang dimana kalau misalkan pengujian pada LED dan buzzer, ketika akses terima LED warna hijau, akses ditolak LED warna merah. Dan buzzer ketika akses diterima, buzzer bunyi 2 kali, dan kalau misalkan salah bunyi 3 kali dengan satu bunyi panjang. Dan selanjutnya itu ketika
inputnya itu 3 kali salah pinnya, maka itu akan menjadi sistem autolock. Baik Pak, itu saja dari yang saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik Pak, di sini kami menampilkan rangkaian yang ada pada proyek kami. Di mana input tegangan yang kami berikan itu ada baterai 1,5 volt, ada 4 biji yang dimana dipasang seri, berarti totalnya itu ada sekitar 6 volt. Yang dimana kami ketika kami sambungkan ke kabel jacknya, tegangan yang akan masuknya itu masih melewati regulator di Arduino, sehingga hasil tegangannya itu tidak mampu menggerakkan servo. Jadi kami memasukkan ide di mana hasil tegangannya itu kami masukkan ke V-in. Dari V-in itulah disambungkan, dihubungkan ke seluruh bagian positif maupun V-in dari seluruh komponen. Yang pertama itu ada komponen LCD kami, yang dimana itu di pertama kami meletakkan di bagian VCC, kami hubungkan. Selanjutnya di bagian ke ground. Dari ground itu kami hubungkan ke A4 dan A5 untuk SDS sama STL-nya. Mungkin saya akan menampilkan pada rangkaian saja sesuai dengan presentasi saya. Saya di sini hanya ingin mengomongkan bagaimana bentuk rangkaian kami dari proyek kami. Selanjutnya itu ada keypad yang dimana itu di R1 sampai R4-nya itu dari mulai 5 sampai 3, dan bagian datarnya atau bagian barisnya, bagian kolomnya itu mulai dari A6 sampai A3. Selanjutnya itu ada lampu LED, di mana lampu LED ini kami hubungkan untuk merahnya itu ke pin 1, dan untuk warna hijaunya kami hubungkan ke pin 6, di mana servonya itu sesuai dengan warna servo. Untuk yang warna merah itu VCC, warna orange itu pin PWM, dan warna coklat itu pin ground. Dan hubungannya itu ada di bagian koneksi di RFID. Itu akan saya tunjukkan nanti pada gambar di tampilan rangkaian saya. Mungkin Pak, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi Pak. Di sini saya akan menjelaskan kendala dan solusi. Kendala yang pertama yaitu adalah jumlah pin pada Arduino Uno terbatas. Solusinya ialah menggunakan LCD dengan komunikasi 12C. Hanya perlu 2 pin SDA dan SCL. Dan memanfaatkan tombol D pada keypad sebagai pengganti push button untuk kunci manual. Kendala duanya yaitu kestabilan daya menurun ketika servo bergerak. Solusinya, memeriksa ulang seluruh koneksi daya dan memastikan sumber tegangan atau 4 kali baterai AA sama dengan 6 volt sesuai dengan kebutuhan sistem. Kendala yang ketiga, komunikasi SPI dengan RFID terkadang terganggu. Solusinya memastikan kabel jumper tidak terlalu panjang dan terhubung dengan sempurna ke pin yang benar. Kendala yang keempat yaitu LCD tidak menampilkan teks apapun. Solusinya mengecek alamat 12C modul LCD atau 0x27 atau 0x3F. Selanjutnya, gambar rangkaian keseluruhan. Pada gambar ini dapat dilihat rangkaian smart lock secara keseluruhan. Arduino Uno bekerja sebagai pusat kendali maupun RFID RC522 terhubung melalui komunikasi SPI. Keypad 4x4 terhubung ke pin digital D2 sampai D5 dan pin analog A0 sampai A3. LCD 12C hanya membutuhkan 2 pin yaitu SDA di A4 dan SCL di A5 untuk komunikasi. Motor servo terhubung ke pin D6, LED hijau di D7, LED merah di D1 dan buzzer di D8. Semua komponen mendapatkan daya di Arduino. Baik Pak, sekian dari presentasi kelompok kami Pak. Terima kasih Pak.